Selamat pagi menjelang siang, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Senin, tanggal 14 September 2020, yang dimana hari pertama Jakarta PSBB total lagi ya. Setelah PSBB transisi mungkin dirasa kurang efektif dan pertumbuhan COVID meningkat. Jadi Pak Anies Baswedan memberlakukan PSBB total kembali untuk Jakarta sampai 2 minggu ke depan. Dan kayaknya sih kalau belum turun juga angka COVID-nya bakalan diperpanjang kayak kemarin sampai 3 bulan kalau nggak salah. Dan hari ini, pagi menjelang siang ini, kita akan melihat kondisi jalanan Jakarta ketika sudah diberlakukan lagi PSBB total. Apakah di Jakarta akan lenggang atau sama aja kayak PSBB transisi? Untuk peraturan ganjil genap sudah tidak diberlakukan lagi. Dan kalau dilihat dari aturannya sih, nggak semua perusahaan atau perkantoran itu bisa buka. Hanya ada 11 kalau nggak salah yang boleh buka ketika PSBB total di. Dan kenapa saya lagi jalan-jalan kayak gini? Karena saya bukan sedang sih, emang jadwalnya masuk aja. Ada beberapa perusahaan kan yang memperlakukan 50% kan masuknya. Nah, kebetulan juga ada anak DHT nih. Kebetulan juga saya bekerja di perusahaan yang termasuk dalam 11 perusahaan tersebut, yang dimana boleh buka karena menyangkut perekonomian dan kelancaran bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebentar lagi kita akan melihat traffic yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi? Trafficnya itu gimana? Kita mau lihat PSBB total ini. Apakah sama seperti PSBB transisi atau berbeda? Harapannya sih ada bedanya sih ya. Karena untuk kebaikan bersama. Karena mau sampai kapan lagi Anda seperti ini, saudara-saudaraku? Apakah Anda tidak lelah dengan kondisi seperti ini? Kalau saya sih lelah, ya kan? Yang biasanya kemana-mana nggak pakai masker, sekarang pakai masker. Kan kalau orang nggak biasa jadi nggak enak ya, jadi risih gitu, ya kan? Terus kalau pakai kacamata, pakai masker nggak cocok, ngambun kacamatanya. Terus kalau nongkrong, ya walaupun sama-sama tahu aja sih kalau nongkrong tuh, wah ada semprotan disinfektan nih. Kalau nongkrong itu sebenarnya kita enggak jarak 1 meter gitu kalau masih deket-deketan gitu kan. Dan ada rasa ketakutan tersendiri gitu dalam diri kita sendiri. Mau sampai kapan lagi gitu kalau bukan kita yang mulai untuk menghindari hal-hal tersebut. Walaupun pemerintah sudah
memperlakukan berbagai cara, tapi kalau dari kitanya sendiri nggak bisa apa ya, nggak bisa support gitu, nggak bisa support pemerintah untuk ngelakuin planningnya, ya percuma bro. Nah ini udah lancar, masih trafiknya masih, nah udah tuh orang-orang masih numpuk. Lihat nih, masih ada penumpukan kendaraan. Artinya belum semua orang patuh, atau mungkin orangnya juga maunya mereka kerja di rumah aja gitu, tapi perusahaannya gak mau memperlakukan WFH, ya kan? Jadi ya udah terpaksa. Dan semalam atau 2 hari yang lalu gue baca di Twitter, jadi kalau misalkan ada kantor yang tidak menaati peraturan gubernur, terus tidak menaati peraturan gubernur, kenapa dia? Oh, dia malah turun, anjay. Yang tidak menaati peraturan gubernur terus memaksa karyawan untuk masuk bisa dilaporkan ke aplikasi Jaki. Kayak gitu deh, terus disuruh upload atau disuruh foto pas lagi di kantor, nanti geotagnya direkam sama aplikasi itu, dan katanya sih bakal disidak untuk kantor ya, tapi nggak tahu ya. Dan katanya untuk pelapornya itu nanti bakal anonim, jadi petugasnya akan objektif dalam menindaknya. Kalau nggak objektif berarti oknum itu ya, jangan salahkan instansinya gitu. Dan ini adalah kondisi lalu lintas PSBB total Jakarta hari pertama 14 September 2020 di Jalan Harmoni. Gimana menurut kalian? Lebih lengkap kah atau sama aja kayak PSBB transisi? Kalau menurut gue pribadi, ini lebih lenggang sedikit ya, tapi ya sedikit, karena masih kelihatan mobil berlalu lalang, ini gitu. Nah kalau lihat kayak gini pasti gak ada beda sama PSBB transisi kemarin kan. PSBB total atau PSBB transisi trafiknya sama, trafik lalu lintasnya. Ini adalah kondisinya tuh. Tapi ada untungnya sebenarnya sih dengan adanya PSBB kali ini, karena kan gue sama istri gue satu kantor kan, terus kantor gue tuh memperlakukan atau mengikuti PSBB total ini. Jadi ada WFH, tadi gue bilang 50% karyawannya, tapi kan karena bini gue itu admin, jadi bukan dirumahkan sih, disuruh WFH gitu selama PSBB total ini berlangsung. Dan bini gue tuh lagi hamil posisinya kan, jadi aman kan kalau di rumah aja kan, nggak seperti gimana. Gue juga kan ada dede bayi kan gitu. Dan ini adalah kondisi traffic di jalan apa ini namanya? Oh, Saman Hudi. Ya, ini jalan Saman Hudi. Ini kondisi di Saman Hudi nih, begini kondisinya.
seperti PSBB transisi, bukan PSBB total. Dan ini untuk hari pertama, hari Senin ya, hari pertama pagi atau siang kondisi seperti ini. Nanti sore gue bakal record lagi. Atau pas gue pulang kerja gue bakal record lagi kondisi itu kayak gimana pas hari pertama Jakarta PSBB total. Apakah sama aja kayak PSBB transisi? Karena kan biasanya kalau yang paling berasa tuh pas jam-jam pulang kerja, itu paling berasa tuh. Kita udah capek kan sama kerjaan, terus kita sempat-sempat itu berasa tuh. Ntar jadi kita lihat nanti gue record. Dan tadi pagi gue lihat di grup kantor ada yang share gitu video polisi lagi apel, dan itu mereka sangat tegas sekali ini untuk menindak pelanggar yang tidak mematuhi PSBB. Bisa ambil juga ya. Anjir, ini belum muatan nih, nggak boleh nih harus ini. Sudah spesifikasi. Dan baknya itu pakai bak yang truk yang kecil aja. Pakai bak truk yang kecil. Gila. Ya, gue udah mau sampai kantor. Nanti kita sambung lagi ke video pas sore, pas jam pulang kerja. Kita lihat gimana kondisi Jakartanya, trafiknya. Kita lihat nanti. One eternity later. Yap, halo. Selamat sore menjelang malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi gue bilang, kalau pulang kerja nanti gue bakal record lagi. Gue mau ngasih tunjuk ke kalian tentang hari pertama PSBB total Jakarta. Dan harusnya nggak macet sih karena PSBB total. Sekarang jam setengah enam sore. Dan kali ini juga gue bakalan berusaha untuk mematikan sen. Habis dipakai kita matiin saja, karena biar nggak lupa lagi lah. Kalau tadi pas keluar kantor kelihatan masih rame gitu ya jalanan, masih belum kondusif PSBB. Dan di sini biasanya kalau hari-hari biasa atau PSBB transisi, kenapa itu dia klakson angkot? Kalau PSBB transisi atau biasanya di simpang Senen ini macet. Kita lihat kita lihat apakah ini akan macet seperti biasa? Apakah ada dampak yang baik dari PSBB total yang diserukan oleh Pemprov DKI Jakarta, atau nggak ada efek sama sekali?
Jadi gua ingetin lagi kalau ini observasi perjalanan pulang pergi atau jalurnya tuh pas gue berangkat dan pulang kerja. Itu bisa jadi juga di jalur lain atau di tempat lain trafficnya nggak seramai yang gue jumpain gitu. Oh, mana nih mobil? Jalannya udah pelan sekali. Jadi nih video ini bukan PSBB total secara menyeluruh di Jakarta ya, tapi observasi di jalur gue pulang pergi kerja aja, yang notabene tuh notabene tempat banyak perkantoran karena di Jakarta Pusat. Kalau tadi kita di Simpang Senen, Simpang Senennya sih nggak macet banget ya, tapi masih ada ramai lancar jalanan, yang efek lah PSBB total. Volume kendaraannya menurun, nggak seperti ya kemarin-kemarin, nggak seperti PSBB transisi. Buktinya apa? Biasanya kalau gue pulang kerja jam segini pasti udah macet, udah padat tuh di Simpang Senen dari underpass tadi sampai ke lampu merah Senen. Itu udah padatnya karena volume kendaraannya banyak, terus lampu merah dari padat. Kalau tadi sih lancar ya, ramai lancar. Oh iya, tadi kan pas video yang sebelumnya itu yang pagi menjelang siang, itu kan pas gue sampai kantor gue lihat review videonya. Sekarang gue edit biar nggak kelamaan ngedit juga antarnya. Pas sudah jadi, maksudnya pas video yang sekarang direkam, jadi ternyata tadi mountingan itu miring. Jadi kalian mungkin nontonnya bakalan miring gitu. Terus akhirnya karena melihat kondisi tadi yang miring, ya akhirnya gue coba benerin deh mountingannya, gue coba lurusin, dan ternyata emang ada kayak bautnya gitu deh. Kalian tahu kan kalau di action game tuh yang panjang-panjang itu kayak bautnya gitu, emang kendor, tapi nggak kendor banget, maksudnya kurang kenceng, jadi miring kameranya. Dan mudah-mudahan aja video yang ini wow, udah sudah. Mudah-mudahan aja video yang ini tuh kameranya lurus. Jadi pusing gak sih kalau nonton video miring-miring gitu? Kalau gue pribadi sih pusing. Ya, ramai sih ini. Belum bisa dibilang macet karena ini ramai, bukan macet sama ramai itu beda. Ya ini ramai, bukan macet. Biasanya tuh kalau di lampu merah yang tadi baru kita lewatin,
itu rada lama jalannya, nggak secepat ini. Dan padat. Kalau ini enggak, ini ramai aja sih, nggak padat dan nggak mengarah ke macet. Dan ini udah masuk ke daerah pemukiman, udah bukan di jalan raya lagi. Gue mau narik kesimpulan dari observasi gue hari ini soal traffic Jakarta di hari pertama PSBB total tanggal 14 September 2020. Kalau menurut gue pribadi, ini asumsi pribadi, jadi jangan disama-samakan. Mungkin di wilayah lain ada yang lebih lancar, ada yang lebih lenggang jalanannya dibandingkan yang gue lewatin. Kalau menurut gue pribadi 50-50. Ini ada berhasilnya PSBB totalnya, ada nggak berhasilnya. Tapi ada kemungkinan juga karena ini baru hari pertama, mungkin belum terlalu ketat. Tapi kalau dibandingkan dengan PSBB yang sebelumnya, yang pertama kali di Jakarta PSBB itu, atau semua kota PSBB, jauh banget bedanya. Ya kalau kalian waktu PSBB pertama kali itu rasain, itu jalanan bener-bener sepi banget. Paling kalau ada motor juga nggak seramai sekarang, maksudnya cuman ya 1-5 motor, paling banyak 10 motor, 3 mobil, bla bla bla. Pokoknya jalanan bener-bener sepi. Tapi kalau misalkan kayak PSBB pertama kali gitu ya, jalanan sepi banget, gue sih lebih mikirnya ke orang-orang lain gitu, yang kena dampak dari PSBB-nya. Ada yang kena PHK, ada yang dirumahkan, bilangnya sih cuma sebulan 2 bulan atau 3 bulan, tapi nggak ada kabar, nggak ada kabar baik lah. Terus dapatnya malah kabar kalau diberhentikan gitu sih. Terus pedagang-pedagang kecil, walaupun beberapa ada yang buka, tapi harus buka dengan rasa dihantui ketakutan oleh penegak hukum ya, kayak Satpol PP atau polisi. Karena kalau mereka ketahuan buka, diangkutin kan barang-barangnya kan. Atau juga ada kasus yang boleh buka tapi nggak boleh dine in, nggak boleh makan di tempat. Kalau di dekat kantor gue, waktu PSBB pertama emang pada buka makanan, tukang makanan pada buka, yang pinggir-pinggir jalan mereka buka, tapi nggak boleh dine in. Dan ada satu ini yang setahu gue aja ya, ada tempat makan yang biasa gue beli makan di situ kalau malam-malam, kalau lagi lembur dia buka. Nggak tahu dia memang belum tahu peraturan atau gimana, dia menyediakan tempat buat dine in. Dah, ya udahlah, akhirnya ada Satpol PP, meja sama kursinya diangkut-angkutin. Dan nggak tahu, gue nggak tahu juga sih gimana cara nembusnya kalau meja dan kursi diangkut-angkutin. Bisa ditebus atau enggak juga nggak tahu gitu. Jadi lebih kasihan sama orang-orang usaha kecil, menengah, orang-orang yang baru buka usaha, terus ya orang yang kena PHK gitu. Dan mungkin sekarang mereka emang harusnya maunya di rumah aja,
kerja di rumah aja, tapi karena tuntutan kehidupan jadi mereka harus di rumah aja deh, daripada mereka kena PHK lagi atau dirumahkan lagi. Dan itu juga berdampak kepada pengusaha-pengusaha menengah ke atas yang uang darurat atau uang tabungannya belum terlalu banyak. Mereka kan harus tetap bayar karyawan, ya kan. Terus biaya operasional juga jalan. Terus kalau yang jual makanan ada kadaluarsa makanannya, apalagi kalau daging-daging gitu kan, nggak bisa berhari-hari. Kalau berhari-hari bau. Even itu udah di dalam freezer, tetap ada kadaluarsanya, karena kalau udah berhari-hari misalkan lama nih jadi bau kan, jadi nggak sehat buat dimakan gitu. Ya mudah-mudahan aja Indonesia cepat pulih, Indonesia cepat baik-baik aja. Stay safe lah buat semuanya. Keluar pakai masker biar nggak dimasukin peti mati. Keluarnya pakai masker biar nggak dimasukin peti mati. Terus pakai hand sanitizer, tapi jangan berlebihan juga. Sehari kalau nggak salah itu, setahu gue 4 kali 5 kali deh. Kalau kebanyakan pakai hand sanitizer, tangannya kebakar, karena kan itu alkohol kan, panas. Even rasanya pasti pakai dingin kayak gitu. Terus keluar rumah, habis dari luar ke dalam cuci tangan. Kalau nggak pakai hand sanitizer, cuci tangan lah pakai sabun. Terus kalau bisa mandi. Kalau mau ketemu anak kecil atau ketemu orang tua, ya bersih-bersih dulu lah semuanya biar nggak nular, ya kan. Karena sekarang kan banyak OTG kan, dan katanya juga siklus penularan dari tadi ngomong belibet mulu dah. Siklus penularannya itu lebih cepat dibandingkan yang awal adanya corona di Indonesia gitu. Ini gue udah di lingkungan rumah gue, bentar lagi sampai. Kalau tadi gue keluar jam 5:30, sekarang udah jam berapa nih? Nggak kelihatan jamnya. Jam 6. Jadi cuma setengah jam doang dari kantor ke rumah. Suasana PSBB total Jakarta hari pertama. Ya sehat-sehat aja deh semuanya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya, biar misalkan gue ada video baru, kalian bisa langsung jadi orang pertama yang menonton video gue. Like kalau kalian suka dengan video ini, dislike juga boleh, nggak apa-apa, nggak masalah, santai aja. Dan terima kasih sih udah nonton video gue. Semoga kalian menikmati video ini. See you on the next video. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.